Kalian pernah mikir nggak sih sebenarnya fungsi dari gigi bungsu itu apa ya? Gigi bungsu juga dikenal sebagai gigi ketiga atau molus ketiga. Ini adalah gigi yang terletak di paling belakang pada setiap sisi rahang manusia. Nah, di video kali ini aku bakal share beberapa informasi tentang gigi bungsu dan sebenarnya fungsinya itu apa ya. Tapi seperti biasa aku mau nyapa kalian dulu, khususnya yang baru aja mampir di channel ini. Welcome, nama aku Karissa. Kalau misalkan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Biasanya setiap orang memiliki 4 gigi bungsu yang letaknya di 2 rahang atas dan di 2 rahang bawah. Tapi memang nggak semua orang punya gigi bungsu. Ada beberapa orang yang hanya memiliki beberapa gigi bungsu atau bahkan nggak tumbuh sama sekali. Gigi bungsu ini biasanya muncul di usia 17-25 tahunan dan memang waktu tumbuhnya itu bervariasi ya di setiap orang. Nah, tapi gigi bungsu ini seringkali menimbulkan permasalahan kesehatan dan seringkali memerlukan perhatian medis. Terutama kalau gigi bungsu ini itu tumbuhnya nggak benar atau terjebak di dalam gusi atau tulang rahang. Oke, jadi aku bakal rangkumin beberapa informasi tentang gigi bungsu ya, dari ukuran dan bentuknya. Biasanya gigi bungsu ini ukurannya tuh lebih kecil daripada gigi-gigi lain. Dan seringkali bentuknya ini tuh kayak macem-macem gitu loh, nggak biasa. Bahkan ada yang bentuknya itu nggak sempurna atau bahkan berbentuk seperti kerucut. Kenapa seringkali kita itu mendengar kalau gigi bungsu itu harus dicabut? Karena gigi bungsu ini biasanya menimbulkan masalah. Gigi bungsu itu seringkali nggak mendapatkan ruang yang cukup untuk bertumbuh. Jadi mereka dapat mengalami masalah seperti infeksi gigi bungsu, yang mana gigi tersebut terjebak di dalam gusi atau rahang gigi. Nah, ini yang biasanya dapat menimbulkan rasa sakit, pembekakan, infeksi, kerusakan gigi tetangga, dan bahkan menimbulkan masalah pada gusi dan tulang rahang. Jadi memang misalnya kalau gigi bungsu ini menimbulkan masalah-masalah tersebut, biasanya gigi bungsu harus dicabut. Prosedur pencabutan gigi bungsu ini harus dilakukan oleh dokter gigi atau dokter bedah mulut. Nah, buat aku sendiri, gigi bungsu aku tuh udah dicabut dari zaman aku kuliah karena memang tumbuhnya itu mengganggu banget. Jadi tumbuhnya itu miring, kalau misalnya dibiarin dia itu akan mendorong semua gigi dan rahang itu kayak maju gitu loh. Kalau misalnya dibiarin itu bakal bikin gigi yang belakang itu rusak karena makanan itu tuh kayak nyelip di antara gigi bungsu dan gigi sampingnya. Susah banget untuk dibersihin, makanya itu harus dicabut. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai masalah kayak gitu, memang disarankan untuk gigi bungsunya dicabut. Terus ada pertanyaan lagi, sebenarnya gigi bungsu ini fungsinya tuh untuk apa sih? Karena kayak biasanya tumbuh untuk dicabut gitu ya. Nah, ternyata gigi bungsu ini mungkin mempunyai fungsi di masa lalu untuk mengunyah makanan yang lebih kasar atau serat seperti daging mentah dan sayuran. Tapi pada era manusia modern, gigi bungsu ini tuh seperti udah nggak ada fungsinya lagi karena perubahan dalam pola makan dan evolusi manusia. Buat kalian mungkin yang gigi bungsunya itu bertumbuh dengan benar, mungkin tidak perlu dilakukan perawatan apapun. Tapi buat kalian mungkin yang mengalami gigi bungsunya itu tumbuh nggak sewajarnya, atau sama seperti aku kayak miring gitu, itu perlu dilakukan perawatan. Perawatan yang tepat yaitu menjaga kebersihan gusi dan gigi dengan menyikat gigi yang teratur, menggunakan benang gigi atau aqua flossing, dan rutin untuk mengecek gigi ke dokter supaya bisa dilakukan pemeriksaan dan pembersihan. Tapi sekali lagi aku jelasin kalau setiap orang itu dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi ada mungkin yang perlu untuk melakukan perawatan tambahan untuk gigi bungsu, ada juga yang enggak. Atau bahkan ada yang memerlukan prosedur medis untuk mencabut gigi bungsu. Jadi setiap orang itu bakal beda-beda tergantung dengan kondisinya. Karena itu ada baiknya untuk mengkonsultasikan kondisi kalian kepada dokter gigi untuk mengevaluasi dan mendapatkan rekomendasi yang tepat. Nah, misalnya buat kalian yang lagi ngalamin namanya tumbuh gigi bungsu dan ini tuh kerasa sakit banget, kalian bisa ngecek video aku tentang cara mengobati sakit gigi. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share, dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!